Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Zara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Zara? Alhamdulillah sehat Pak Rizky. Gini Bu Zara, sesuai dengan jadwal yang kita rencanakan, sekarang adalah wawancara praobservasi, ya Bu ya? Iya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu sebelum Ibu melakukan observasi atau nanti dalam pembelajaran. Yang pertama Bu, indikator apa yang akan Ibu sajikan dalam pembelajaran nanti? Dalam pembelajaran nanti itu materi baru ya Bapak ya, materi matriks. Jadi indikatornya siswa dapat memahami apa itu matriks, siswa dapat mengetahui baris yang mana dia baris, kolom, serta ordo dari matriks tersebut. Yang kedua nih Bu, metode apa yang Ibu gunakan dalam proses pembelajaran dan kira-kira apa alasan Ibu menggunakan metode tersebut? Penamaannya secara langsung itu sepertinya belum ada, cuman metodenya di situ ada metode kelompok, sesuai dibuat berkelompok. Saya berusaha membuat pembelajaran yang berpusat kepada siswa dan berpihak kepada murid. Jadi desain pembelajarannya, pertama siswa diberikan sajian video. Sebelumnya ada kegiatan awal berupa pembukaan, ice breaking, persepsi seperti itu, lalu disajikan materi berupa video. Setelah disajikan materi berupa video, siswa dibuat dalam kelompok. Setelah itu mereka presentasi, lalu kuis menggunakan Kahoot, dan setelah itu refleksi dan selesai. Ini metodenya dari awal sampai akhir ya Bu ya. Pertanyaan ketiga nih Bu, kira-kira alat dan bahan atau sumber belajar apakah yang Ibu persiapkan? Kalau sumber belajar dari saya sendiri itu yang saya cari adalah video pembelajaran awal untuk sebagai basicnya anak-anak. Lalu anak diminta untuk mengerjakan beberapa soal untuk menguji pemahamannya terhadap video tadi. Jadi sumber belajarnya ya buku, lalu video, lalu alatnya saya menggunakan Infocus di situ. Laptop untuk saya pribadi, lalu anak mempresentasikannya biasa standar memakai video aja. Jadi paling nanti itu ada media online yang saya pakai itu Kahoot Bu ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya Bu, kira-kira dalam proses pembelajaran Ibu nanti tahapan pembelajaran seperti apa yang akan Ibu sajikan? Tahapan itu standar ya, ada kegiatan awal, akhir, kegiatan awal, inti, dan akhir. Kegiatan awal diawali dengan pembukaan, persiapan presentatif, lalu menyampaikan tujuan pembelajaran, persepsi dan motivasi. Lalu kegiatan intinya, saya menampilkan video singkat tentang konsep dari pengertian matriks dan bagian-bagian matriks serta orangnya. Lalu siswa diberikan soal dan dikerjakan secara kelompok. Saya berusaha menguatkan, membimbing ketika berkelompok, lalu anak presentasi. Setelah itu kami bersama-sama menyimpulkan hasil presentasi. Lalu di kegiatan akhir saya melakukan tes formatif dengan Kahoot, lalu melakukan refleksi dengan Mentimeter, lalu menutupnya. Panjang Bu ya, dari pendahuluan, inti, dan penutup ya Bu. Jadi seperti itu ya Bu ya. Ini Bu ada selanjutnya. Kira-kira menurut Ibu ini ya, materi apa yang dianggap sulit oleh siswa berdasarkan perkiraan Ibu, dan jika ada materi apa seperti apa itu? Materi pada bab ini atau yang Ibu akan ajarkan nanti? Kalau menurut saya materi ini karena masih awal, mereka mungkin merasa ini akan cukup mudah karena masih basic, terlalu banyak menghitung, mereka hanya memahami materi saja. Tapi yang menjadi tantangan itu adalah mereka menganggap semua matematika itu sulit Pak. Jadi apapun yang saya ajarkan mungkin menurut mereka sulit gitu. Nah itulah, jadi udah terdoktrin di pikiran mereka bahwa sebagian besar siswa itu mengatakan matematika itu sulit. Jadi kalau untuk materi sendiri sulit semua sama mereka. Tapi ketika mereka mencoba nanti biasanya pada bab sebelumnya mereka tetap berusaha, saya motivasi untuk berusaha mengerjakan, mencoba, belajar, dan mereka bisa. Mudah-mudahan paradigma itu langsung berubah. Mudah ya Bu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya Bu, kira-kira kompetensi apa yang bisa dimiliki siswa
setelah mengikuti pembelajaran sesuai dengan harapan Ibu? Saya berharap kompetensi yang bisa dimiliki siswa adalah bernalar kritis tadi, karena emang matematika itu kemampuan mereka menganalisis sebuah soal, mencari penyelesaiannya itu melatih mereka untuk bisa bernalar kritis atau berpikir kritis. Lalu ketika mereka dibuat dalam satu kelompok, mengerjakan tugas dalam satu kelompok, itu melatih mereka untuk komunikasi dan berkolaborasi, serta ketika mereka mempresentasikan itu juga meningkatkan kepercayaan diri mereka, saling menghargai, serta komunikasi juga. Banyak harapan Ibu ya. Ini pertanyaan terakhir nih Bu Zahra, apa yang perlu pendapat perhatian khusus pada pembelajaran kali ini? Menurut saya ingin yang harus saya perhatikan itu adalah nanti tidak ada siswa yang cuma duduk ikut-ikutan. Saya ingin semuanya ikut berpartisipasi, ikut berpikir. Kan di kelas itu emang ada yang udah bisa ya Pak ya, ada yang sedikit dicoel, sedikit aja udah bisa, udah paham. Saya ingin fokus, saya selalu sih melakukan itu. Saya fokus bukan pada orang yang bisa, tapi fokus pada anak-anak yang memang dia tidak tertarik dengan pelajaran ini. Jadi harapan saya ya tadi, jadi semua mereka bisa ikut aktif, ikut dalam pelajaran ini, semua ikut berpartisipasi. Jadi harapan Ibu supaya siswa-siswi aktif dalam pembelajaran, berkolaboratif dan bersama-sama ya Bu ya. Mungkin itu yang beberapa pertanyaan telah saya ajukan. Nanti kita ketemu lagi setelah Ibu melakukan observasi dan ketemu di pertanyaan pasca observasi ya Bu ya. Semoga dalam pelaksanaan nanti Ibu dalam sukses dalam pelaksanaan, tetap semangat ya Bu ya, sesuai harapan yang Ibu inginkan. Ya, amin. Mudah-mudahan saya bisa. Terima kasih ya Bu Zahra. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan siapkan, kita dulu siapkan. Belum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu. Selamat siang semuanya. Siang. Ya. Apa kabar anak ibu hari ini? Siang ini? Luar biasa. Luar biasa, betul udah makan? Sudah Bu. Sudah. Betul sudah. Sudah Bu. Alhamdulillah. Masih semangat? Masih Bu. Yang tidak hadir itu cek dulu kehadirannya ya. Iya, Bu. Yosua sama Ida Bu. Yosua ada urusan Bu yang saya bilang tadi Bu. Urusan keluarga. Yosua sama Ida Bu. Yosua sama Indah ya. Indah kemana? Yosua izin dulu. Oke. Baiklah, pada pertemuan ini udah siap ya untuk belajar semuanya tentang matrik ya, matrik. Jadi pada pertemuan ini kita akan belajar tentang matrik. Apa? Matrik. Ya, jadi anak ibu kita masuk ke materi hari ini, materi baru dari pelajaran kelas 11 yaitu matrik. Dan pada hari ini tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, anak-anak ibu bisa paham apa pengertian atau apa yang dimaksud dengan matriks. Yang kedua, anak-anak ibu paham elemen-elemen matriks dan cara menuliskan matriks. Dan yang ketiga, paham tentang jenis-jenis matriks dan poinnya. Ya, jadi ibu paham yang pertama tadi apa? Pengertian matriks. Yang kedua, jenis-jenis matriks. Yang ketiga, cara menuliskan matriks dan ordo matriks. Jadi hari ini kita akan bahas tiga ini mengenai matriks. Sebelumnya untuk memulai pembelajaran boleh ya anak ibu ingat dulu, kembali mengingat berbicara tentang matriks. Sebenarnya matriks ini sudah sering terlihat atau anak-anak ibu gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, nah, pernah melihat sebuah tabel atau objek buat pembelajaran?
Jadwal pembelajaran kalian, jadwal belajar yang dikirim ke grup kalian. Pernah lihat itu kan? Nah, itu adalah salah satu bentuk dari matris. Berbentuk apa dia? Tabel. Tabel. Ya, kita nggak salah ya. Tabel. Jadi yang roster yang dikirim ke kalian dalam bentuk tabel itu salah satu asal dari matris. Itu sebuah data yang bisa dijadikan matris. Ada apa kalau yang di bawah namanya apa? Kalau yang ke samping itu kalau dalam roster apa? Kelas ya. Terus 11, kelas 1, 2, 11 dan ke bawahnya waktu ya. Waktu yang pertama, dan hari. Kedua, ketiga dan hari. Itu adalah salah satu contoh matris. Kira-kira kalau dimiripkan dengan itu mana yang kita tahu nggak? Kira-kira apa lain bentuk dari matris ini? Kalender. Yang tanggal-tanggal. Ya. Nah, bisa juga. Nah, selain itu ada lagi buku yang mana itu? Kota-kota. Buku kota-kota, ya, tapi itu belum ada isinya ya. Contohnya lagi nih, pada waktu Anda itu baris berbaris, waktu upacara ada baris berbaris, nah itu juga salah satu bentuk dari matris. Sebelumnya, Ibu mau cek konsentrasi dulu ya. Ibu mau cek konsentrasi anak Ibu, kita main-main dulu seperti anak yang masih bahagia. Boleh. Masih bahagia dong ya? Boleh. Boleh. Tapi Ibu memandunya, kita kayak mengingat kembali momen-momen bahagia waktu dari SD. Boleh. Ingat ya kira-kira waktu SD yang paling mengesankan bagi kalian apa? Mangkuk ada 5. Ya boleh memang itu yang teringat yang lain. Ya, bermain ya, dia sering banyak bermain. Sekarang Ibu akan kita coba melatih konsentrasi ya, melatih konsentrasi sederhana saja, bertepuk. Jadi kalau Ibu bilang, dengar dulu instruksinya, dengar sabar. Kalau tepuk satu, begini, tepuk satu itu gimana? Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga. Ya. Matematika ya harus segitiga bentuknya. Oh. 1, 2, 3. Ada ya? Ada lagi? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Tapi salah juga. Ya. Nah, kalau sudah 4, tepuk 4-nya gini. Kalau tepuk 1, ya 1, 2, 3. Kalau tepuk 4-nya, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 4, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 3 kali. Lebih. Semalam hari, Lexi, Neymar, dan Gabe sedang latihan bermain bola. Pertama-tama, Messi mengoper ke Neymar. Lalu, Neymar mengoper ke Mbappe. Mbappe mengoper kembali ke Messi, dan bola terus dioper selama latihan berlangsung. Dengan adanya ilustrasi diagram ini, kamu jadi lebih mudah memahami siapa saja yang mengoper bola dan kemana arah bola. Tetapi, bagaimana ya jika diagram pengukuran bola ini minimal salah satu pemain terhebat di dunia? Tapi kita asumsikan saja ya bahwa setiap pemain tidak mungkin mengoper dirinya sendiri. Begitu pula dengan Neymar dan Mbappe. Oleh karena itu, kita akan menaruh 0 secara diagonal karena setiap pemain tidak mungkin mengoper ke dirinya sendiri. Kemudian dari diagram ini kita bisa melihat bahwa Messi mengoper, sedangkan Mbappe mengoper 1 kali ke Messi dan 1 kali ke Neymar.
Angka-angka yang akan kita bantu dan saya juga sebagai sumber matriks. Apa itu matriks? Matriks adalah kumpulan bilangan yang disusun berdasarkan baris dan kolom, serta ditempatkan di dalam baris kolom. Nah, ini bisa berupa huruf biasa atau ini adalah baris pertama, yang ini baris kedua, dan ini baris ketiga. Yang ini kolom pertama, ini kolom kedua, dan satu. Ada juga menyamakan elemen baris kedua dan kolom ketiga pada matriks, yaitu sama dengan 2. Supaya kalian tidak susah, ada cara mudah untuk menentukannya. Ingat-ingat ya, dan ada asal dengan 4. Bagaimana teman-teman? Cukup mudah bukan? Nah, sekarang kalian sudah bisa menentukan elemen matriks. Kali ini kita akan belajar macam-macam ordo matriks. Apa itu ordo matriks? Ordo matriks adalah ukuran pada matriks. Ordo matriks ini ditentukan oleh banyaknya baris dikali dengan banyaknya kolom pada matriks. Pada yang pertama, kita memiliki matriks dengan 2 baris dan 3 kolom. Oleh karena itu, matriks ini memiliki ordo 2 kali 3. Sama seperti penamaan elemen tadi, kita juga menggunakan baris dulu baru kolom ya teman-teman. Kalian juga bisa menggunakan baris kolom lagi sebagai pengingat. Pada contoh soal kedua, matriks ini memiliki 3 baris dan 3 kolom. Oleh karena itu, matriks ini memiliki ordo 3 kali 3. Matriks yang jumlah baris dan kolomnya sama tersebut sebagai matriks persegi. Kalau siapapun yang ngomong sambil ngantuk ya. Karena sudah melihat video tadi, Ibu mau bertanya, dari yang kalian lihat tadi, apa yang didapatkan? Apa kira-kira dari video lebih kurang 7 menit tadi, apa hal yang didapatkan? Cara menyelesaikan soal. Satu. Menyelesaikan soal. Cara menyelesaikan soal apa? Elemen matriks. Oke, cara soal dalam elemen matriks. Yang lain? Banyak itu. Apa saja yang ada dalam video tadi? Tentang apa aja? Pengertian. Oke, tentang pengertian matriks. Apa sih pengertian matriks? Apa tadi katanya? Matriks adalah sekumpulan bilangan yang disusun dalam baris dan kolom. Apa tadi kata saktinya? Baskom, baris dan kolom. Jadi matriks itu selalu ada namanya baris dan kolom. Nah, nanti itu jangan sampai tukar. Jadi biasanya anak ibu sering bertukar tuh baris ke kolom, kolom ke baris. Kompos. Nah, jadi kalau bisa dia harus baris kali kolom. Nah, lalu selain itu apa lagi? Istilah-istilah yang baru kan dengar di video tadi. Ordo matriks. Artinya apa ordo itu? Ordo itu adalah apa ya sih Kak? Nah, ukuran pada matriks. Konsepnya sama dengan tadi apa konsepnya? Baskom itu baris dikali kolom. Jadi intinya anak ibu harus tahu dulu mana yang baris dan mana yang kolom. Coba untuk pemahaman kita bersama kita lihat tadi bahwa penulisan matriks itu yang pertama harus menggunakan huruf Kapital. Huruf kapital apa sih? A besar. Huruf besar. Lalu itu pasti C. Lalu dikali sama dengan dia boleh huruf siku atau huruf biasa. Jadi di sini misalnya yang dibuat 2, 4, 3, 1, 5, 0 tutup. Nah ini kalau jawabnya jangan salah-salah ya. 21. Coba ini matriks C ini ukuran matriksnya berapa baskomnya baris kolom? Ini berapa baris? Berapa baris? 3. Kolomnya? 2. Berarti ordonya dikali kolom dikali 2. Jadi tidak dicari hasilnya ya, cuma sampai ke sini aja. Kalau dalam penulisan ordo tidak perlu dicari hasilnya. Jadi
Ini matriks ketiga, babak 3 baris dan 2 kolom. Satu hal lagi yang ingin ibu tekankan di sini dari kejadian tadi tentang elemen matriks. Jadi kalau ibu tanya elemen dari matriks ini ya, ingat ya, coba ya, ini siapa yang itu? Siapakah atau angka berapakah elemen dari matriks C ini? Elemen pada baris kedua, kolom kedua. Yang mana? Baris kedua, kolom kedua. Coba sih semua. Dari matriks ini, baris kedua, kolom kedua. Baris kedua, kolom kedua. Satu. Pintar. We don't need to look to anyone. Gampang soalnya. Oke. Coba yang lain. Baris pertama, kolom ketiga. Ada nggak? Ada. Baris ketiga, kolom pertama. Ada. Siapa? Ayo, jawab. Coba ya sih kan? Baris ke apa? 5. Oke, benar. Yang lain paham kira-kira? Siapa? Udah paham? Pengertian matrik sudah, cara menuliskannya sudah. Cara menuliskannya tadi gimana? Cukup dengan huruf besar saja, sama dengan boleh kurang siku atau huruf biasa. Ya. Ya, 2 soal. Ini punya masing-masing. Ini berapa barisnya? Berapa barisnya? 3 baris? 1 baris. Berapa kolom? 3. Jadi ordernya? Di bawah ini. 3. Itu baru. Kombinasinya berarti ini A, 1, 2, 3. B, 1, 3. Elemennya Kalau ini berarti dibuat kayak gini ya? Dibuat kayak gini. Iya dibuat kayak gini loh. Oke, sudah 1 detik. Masa iya ini baris, ini kolom ya? Dering. yang lain. Itu buat tembok. Ada 4 orang nih, 2 orang dari kelompok 1 dan 2 orang dari kelompok 2. Silakan maju. Oke teman-teman. Soal pertama yaitu tentukan order dan letak elemen masing-masing matriks berikut. Yang A ini sama dengan B, yaitu memiliki 1 baris. Jadi kita tulis itu 1. Karena dan juga dia memiliki 3 kolom. Yaitu terima kasih. Sama, pertama berarti matriksnya ordernya berapa Jaka? Ordernya 1 Ordernya 1 kali 3. Ordernya 1 kali 3. Yang lain sama? 1. Oke, mantap. Yang B, B sama dengan memiliki 3 kolom
Memiliki 3 baris. 3 kolom dari 3 baris. 3 baris. Baris dulu ya, baris kok tadi apa? Berarti 3 baris dulu. Berarti jadinya dulu jangan di sini nah. Di dekat indeks ya. Kali 3. Oke. Pertanyaan tambahan untuk Triansa. Coba jelasin ya, Bu. Terus ya. Iya. Sedikit ya. Kalau saya Spesial. kalau mana dia elemen baris kedua, kolom kedua. Baris oh pintar. Tiga satu tambah tiga dua. Maksudnya itu adalah 3 baris 3 dan kolom ke 1. Baris ketiga. Jessica Aprilia. Jessica Aprilia. 2 dikali C21. Pertama kita mencari C2 dari Cewek itu dari baris keduanya. ulang dulu lah pembukaannya. Ya benar. Dan kita cari kolom 2-nya. Jadi C22 adalah 5 dikali C21 kita cari baris 2-nya dan kita cari kolom 1-nya. Jadi yang dapat dari C21 adalah 4. 5 dikali 4 adalah 20. 20. Yang paham, semua tadi dijawab juga paham, yang lain juga paham, yang biasa paham juga bisa paham. Ya, jadi inilah hasil diskusi. Ya, diskusi kita kali ini kelompok 1 dan kelompok 2. Silakan kembali kepada diri. Kembali menguatkan, kembali mengulang kembali, ucapkan kembali materi hari ini. Matris itu apa tadi? Matris itu adalah sekumpulan angka yang disusun dalam bentuk baris dan kolom. Itu tadi materi. Singkatannya adalah pengertian oh ya, kata singkatannya apa tadi? baskom. Baris dan Kolom. Itu yang kembali ya. Berikutnya kita belajar tentang apa tadi setelah pengertian matris, kita belajar tentang elemen matris. Jadi elemen matris konsepnya juga sama tadi apa? Baris kali kolom. Kemudian ibu tahu barisnya mana, kolomnya mana, baru bisa mengetahui elemen dari matris tersebut. Nah, lalu apa lagi kita pelajari tadi? Ada order matris artinya apa? Ukuran dari sebuah matris. Ukuran dari sebuah matris itu juga konsepnya sama. Baris dulu baru kolom. Itu adalah ukuran dari matrisnya. Lalu cara menulis matris tadi bagaimana? Ditulis dengan huruf besar. Baru Ya, dan dari tulisannya tulisan besar terus. huruf biasa untuk huruf siku. Lalu pembatasnya adalah sama dengan dan ditambah huruf siku atau huruf Biasa. Jadi kalau dia huruf kecil itu bukan matris. Kalau kurungnya tidak kurung siku atau tidak pakai kurung atau tidak kurung biasa itu bukan Matris. Paham kira-kira? Siap. Jadi mudah-mudahan paham ya. Siap. Oke, kita udah sampai hampir di penghujung acara. Waduh. Acaranya ya. Hari ini kita akan mencoba mengetes. Oke. Jangan gitu. Oke.
ada soalnya. Ada soalnya, Bu. Ya, Bu, apa aja lah. Pilih nanti soalnya di depan. Masih ini loh ya. Nanti habis waktunya cek. Enggak habis waktunya. Ah. Yeay, benar. Nenek dari mana? Di kota itu tadi. Oh, kesel gini mana yang berada di sekali. Tolong, Mbak. Please, berikan. Ayo fokus. Di dalam jaringan. Mbak. Jawabannya C. Biru. Jawabannya Ya biru. lah, dikasih tahu apa lah. Yang kuning itu. Biru. Samuel langsung masuk lagi dah. Aduh. Jangan lah. Jangan kasih tahu. Asal dulu lah. Biar iya suka ini. Sup. Siapa yang juara dapat podium? Tiga. Siapa? Dua Sheila. Terus satu April. Jessica. Oke. Matris dan operasi dari Matris ya, operasi aljabar dari Matris. Silakan dijajari informasinya di rumah tentang itu. Kita akan mempelajarinya besok hari, oke? Mungkin hari ini sampai di sini dulu pembelajaran kita. Boleh kebetulan disiapkan. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada guru memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Zara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rizky. Apa kabar hari ini, Bu Zara? Alhamdulillah sehat. Begini Bu Zara, sesuai dengan rencana kita pada pertemuan sebelumnya kita sudah melakukan pertanyaan praobservasi dan sudah melakukan observasi. Nah, pada pertemuan kali ini kita sesuai yang telah direncanakan akan mengadakan namanya wawancara pasca observasi. Dan kebetulan pada hari ini Bu dihadiri oleh Bu Noviana selaku pengajar praktik. Nah, jadi bisa kita mulai langsung Bu? Boleh. Sama-sama kita ketahui semalam itu Bu, Ibu sudah melakukan observasi. Ini ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Yang pertama Bu Zara, menurut Bu Zara, bagaimana pendapat Ibu setelah menyajikan proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan? Dari pembelajaran yang sudah saya terapkan kemarin, perasaan saya, menurut saya sudah melaksanakan semua proses pembelajaran dan penyampaian materi sesuai dengan rencana atau modul ajar yang sudah saya buat. Namun mungkin ada beberapa kendala ketika penerapannya seperti itu. Namun tidak berpengaruh besar dari keseluruhan penerapan pembelajaran. Jadi perasaan saya cukup senang dan puas dengan refleksi dan umpan balik yang ada dari peserta didik. Jadi secara apa yang Bu sampaikan cukup puas ya Bu ya. Nah, pertanyaan kedua tuh, apakah proses pembelajaran yang telah Ibu rencanakan sebelumnya sesuai dengan rencana yang Ibu laksanakan atau bagaimana itu? Kalau sesuai 100% itu kemarin belum, karena memang ada ketika di bagian akhir ketika melakukan umpan balik dari peserta didik saya menggunakan Mentimeter. Jadi ketika itu jaringan terganggu Pak Rizky. Iya. Makanya itu kemarin tidak bisa terlaksana dan saya minta peserta didik untuk menuliskannya di rumah saja ketika jaringan stabil. Lalu ketika kuis itu kami juga kendalanya jaringan, anak keluar masuk Kahoot
Tapi alhamdulillah bisa terselesaikan kalau di Kahoot. Cuman permasalahannya kemarin di Mentimeter untuk refleksi bagi saya. Jaringan yang menjadi Jaringan. Oke, Bu. Nah, dalam pelaksanaan proses pembelajaran yang Ibu lakukan, tentunya ada hal-hal yang memuaskan dan hal-hal yang tidak memuaskan. Dalam hal ini pertanyaan ini, Bu, kira-kira hal apa yang Ibu rasakan yang sangat memuaskan dalam proses pembelajaran yang telah Ibu laksanakan? Yang menurut saya memuaskan adalah yang pertama, saya sudah berhasil mencoba menerapkan pembelajaran berbasis teknologi dan online di lingkungan sekolah kita yang mungkin terkendala akan itu gitu. Yang kedua, saya lihat dari respon dari peserta didik ketika melakukannya, apalagi ketika saya tampilkan video, saya ajak mereka untuk bersama-sama untuk mengikuti Kahoot, kuis. Itu hal baru bagi mereka dan membuat mereka terlihat lebih termotivasi, lebih semangat. Bahkan anak-anak yang biasanya sekedar ikut belajar gitu, termotivasi dia gitu ketika Kahoot itu, saya nggak bisa, nggak kuat, ini gimana Bu, katanya kayak gitu. Jadi ada respon positif yang saya lihat dari anak untuk mengikuti pembelajaran kemarin. Ada perubahan yang lebih baik lah seperti itu. Jadi Bu lebih ke teknologi ya Bu ya? Saya mencoba hal itu kemarin. Ibu, selanjutnya kira-kira menurut Ibu apakah tujuan pembelajaran yang Ibu sudah rencanakan di awal itu sudah tercapai atau bagaimana? Alhamdulillah untuk tujuan pembelajaran kemarin sudah tercapai. Pembelajaran itu selesai dari awal sampai akhir sesuai dengan yang direncanakan. Penyampaian materi tentang pengertian matris, ordo kemarin juga sudah selesai dan murid-murid memahami. Terlihat dari hasil kuisnya juga alhamdulillah memuaskan bagi anak-anak kemarin. Selanjutnya Bu, tadi saya dengar dari Ibu salah satu kendala yang temui di lapangan itu adalah masalah jaringan. Kira-kira selain jaringan apakah ada masalah lainnya? Kalau kemarin masalah yang paling mengganggu itu memang jaringan ya. Karena kita di sekolah kan tidak dapat jaringan. Di kelas ujung itu ternyata kata murid-murid eksis itu stabil, itu salah satu provider stabil. Tapi di awal-awal bisa tuh gitu. Pas di akhir mungkin websitenya mungkin agak lebih berat ya. Dan itu agak sedikit terganggu. Emang masalahnya kemarin di jaringan sih. Kalau andaikan jaringan kemarin stabil saja dari awal sampai akhir, mungkin sampai akhir pembelajaran saya di refleksi menggunakan Mentimeter juga bisa terlaksana. Jaringannya itu mungkin kendala kita di sekolah. Namun saya juga bersemangat untuk mencoba gitu. Kadang anak-anak ini kalau tidak terasa dia ada perubahan kan, mereka nggak pernah mencoba jadinya karena kita kendalanya internet terus kan, jadi nggak mungkin kita fokus ke situ saja kan. Berarti kita cari solusi, coba gitu, mana yang dapat dari providernya pakai itu, mana yang kuat gitu. Kita coba gitu. Walaupun katanya cuma 1 balok 2 balok, sinyalnya yuk kita coba aja gitu. Berarti berdasarkan kriteria permasalahan Ibu tadi, Ibu telah mencoba melakukan alternatif ya Bu ya, dengan mencoba provider. Kira-kira Bu, ketika hal yang sama juga terjadi dengan di proses pembelajaran Ibu ke depan, dengan hal yang sama terjadi, adakah alternatif lain yang kira-kira Ibu persiapkan untuk menyelesaikan permasalahan yang Ibu temui di lapangan? Misalkan kalau jaringan tadi tidak ada kendalanya, saya sudah menyiapkan Google Form biasa atau angket biasa yang bisa dijawab oleh anak langsung seperti itu, yang bisa di print saja. Mereka bisa menulis secara tertulis jika emang jaringan tadi tidak bisa gitu. Itu aja sih. Kalau untuk kuis juga saya sudah menyiapkan file tertulisnya kalau emang itu tidak bisa terakses oleh siswa gitu. Saya juga semalam itu melihat bagaimana semangat Ibu dalam proses pembelajaran menggunakan Mentimeter, Kahoot dan sebagainya. Karena anak-anak itu sepertinya butuh motivasi gitu, untuk mereka bisa lebih tertarik lagi dalam belajar. Apalagi pelajaran saya matematika ya Pak ya, luar biasa memang. Kalau emang tidak ada sesuatu yang berbeda dari yang lain gitu, mereka pasti akan begitu-begitu aja gitu. Yang rajin juga, yang tidak ya tidak juga. Ini pertanyaan terakhir yang bisa dari pengalaman kita dan observasi yang saya lakukan, kira-kira menurut Bu Zara dari keseluruhan yang telah Ibu laksanakan, dari peran observasi, kira-kira dalam pembelajaran nantinya hal-hal apa yang kira-kira yang ingin Ibu tingkatkan lagi dalam proses pembelajaran? Yang pertama yang ingin
saya tingkatkan dari diri saya sih sebenarnya. Saya ingin mencoba berbagai macam inovasi pembelajaran lagi. Apalagi sekarang kan banyak sekali contoh-contoh model-model, apalagi di matematika. Ada augmented reality gitu, tapi problemnya itu, masalahnya itu tetap kalau yang sekarang semua menggunakan jaringan kan. Jadi mungkin saya ingin mencoba mungkin membuat media yang lebih real gitu, seperti alat peraga yang mungkin bisa digunakan anak, yang bisa dibuat dari anak dan mereka gunakan. Atau saya juga ingin rasanya mencoba untuk kalaulah pemateri-materinya cocok dengan mereka, mereka bisa bergerak untuk, karena survei yang saya lakukan kemarin banyak anak-anak itu kinestetik. Saya lagi berpikir bagaimana merancang pembelajaran yang melibatkan olah tubuh mereka sehingga dia bisa paham matematika. Cuman itu saya lagi mencari materi yang cocok aja sih. Oke, dari proses wawancara kita yang pasca observasi ini sudah tangkap nih Bu ya, bahwa dalam pembelajaran yang Ibu laksanakan sebenarnya itu tujuannya sudah tercapai, tapi ada beberapa kendala yang Ibu hadapi, itu masalah jaringan. Ibu sudah mencoba juga mencari alternatif, baik mencari provider yang bisa sinyalnya. Ibu juga bilang tadi mencari alternatif lain dari membuat angket dan sebagainya. Mudah-mudahan kedepannya apa yang Ibu harapkan, apa yang ingin Ibu tingkatkan terlaksana dengan baik. Amin. Ya itu intinya kan terus mencoba ya Pak ya. Intinya saya mencoba aja terus apa yang bisa saya lakukan, karena saya akan terus melakukan evaluasi pada diri saya sendiri untuk melakukan perubahan. Siapa tahu kan memang dengan memperhatikan umpan balik dari peserta didik sih, itu apa yang mereka mau, apa yang mereka inginkan dalam pembelajaran, biar bisa bersama-sama mencapai tujuan pembelajaran kita bersama. Oke, mungkin hanya itu yang Bu ya yang saya sampaikan. Luar biasa Bu Zara semangatnya, mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi. Amin. Oke, baik, terima kasih. Dari hasil wawancara observasi ini, pasca observasi saya menangkap beberapa item ya dalam teknik coaching itu sudah masuk semua ke dalam yang tadi Pak Rizky lakukan. Yang pertama, yang penting itu tidak menggurui. Jadi tadi saya sudah mendengar Pak Rizky lebih banyak mendengarkan, Bu Zara hanya berbicara, mengeluarkan potensi dirinya, kemudian ada tadi rencana tindak lanjutnya, dan itu nanti kalau bisa rencana tindak lanjut yang dilakukan Bu Zara, yang akan Ibu lakukan Bu Zara, tetap kita umpan balik. Jadi kita tanya lagi kembali, kemarin tindak lanjut rencana seperti ini, kira-kira apakah sudah dilakukan atau belum. Nah, kemudian yang kedua, tujuan tadi juga sudah ditanyakan. Pak Rizky lebih banyak mendengarkan, tidak bersifat menggurui. Kemudian pertanyaan-pertanyaan Pak Rizky itu sifatnya menggali. Nah, ini sudah bagus ya Pak Rizky ya. Itu yang harus dipertahankan dan dikembangkan. Mungkin satu saja tadi yang agak kurang sedikit ya Pak Rizky. Kesimpulan itu biarkan teman sejawat yang menyimpulkan. Ya, mungkin itu saja. Mudah-mudahan hasil dari pasca observasi ini memberikan kita pembelajaran untuk kedepannya lebih baik lagi, baik dalam pra-observasi, ketika observasi, dan pasca observasi. Yang ini akan diterapkan nantinya itu di dalam sekolah kita masing-masing. Silakan dilanjutkan yang sudah baik, kemudian perbaiki yang kira-kira belum kita lakukan atau yang belum kita laksanakan. Nanti kita tinjau ulang kembali. Seperti tadi Bu Zara mengatakan akan melakukan tindak lanjutnya, mencari apa tadi Bu Zara? Membuat inovasi yang lain, mencoba aplikasi yang lain, membuat alat peraga mungkin, terus untuk anak-anak kinestetik juga. Jadi sudah masuk juga ke pembelajaran diferensiasinya ya, untuk membedakan antara kinestetik dan anak-anak yang audio visual. Masuk ke dalam pembelajaran diferensiasinya. Oke, mungkin itu saja Pak Rizky, Bu Zara. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bertemu lagi.